Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dini hari, kapanpun Anda menonton video ini. Baiklah, kali ini saya akan mencoba membagikan informasi bagaimana mengisi referensi secara manual di Mendeley. Yang pertama, kita buka dulu program Mendeley-nya, ya. Jadi di bawah sini tanda mencari ini kita ketik Mendeley, ya. Tentunya ini setelah program Mendeley-nya telah terinstall di perangkat Anda, ya, di laptopnya atau di notebooknya atau di komputernya. Kemudian klik Mendeley-nya. Oke, lagi berproses. Ini ikon Mendeley-nya. Nah, sekarang setelah terbuka, ada beberapa referensi yang biasanya itu dia tidak bisa dimasukkan lewat web importer, Mendeley importer, ya, Mendeley web. Mendeley web itu kan seperti penjelasan di video sebelumnya, itu bisa memasukkan beberapa referensi dari satu sumber sekaligus, ya. Misalnya kita buka Google Scholar, kemudian kita ketikkan kata kunci anemia dan ibu hamil, maka semua penelitian, semua tulisan yang topiknya anemia dan ibu hamil itu akan muncul. Nah, kemudian setelah muncul bisa kita ekstrak, bisa kita pindahkan ke Mendeley-nya. Nah, tetapi kalau referensinya itu sendiri-sendiri, artinya tidak bisa dipindahkan seperti itu, maka caranya kalau di Mendeley itu adalah dengan menuliskannya secara manual. Caranya seperti ini. Jadi di tanda tambah ini, ya, di bawahnya ada tulisan add, ada tanda hitam seperti ini. Klik kiri di situ. Nah, kemudian nanti Anda cari tulisan add entry manually, ya, add entry manually. Oke, saya ulang, ya. Jadi setelah Mendeley terbuka, di bawah tanda tambah ini ada tulisan add, kemudian Anda klik tulisan tanda hitam ini, Anda klik add entry manually, ya. Atau di file ada fasilitas yang seperti itu juga, ya, add entry manually. Kita klik. Setelah kita klik seperti ini, ada beberapa pilihan referensi apa yang kita mau masukkan, ya. Default atau biasanya secara otomatis yang muncul pertama kali itu adalah jurnal artikel, ya. Jadi ketika misalnya Anda menemukan artikel dalam sebuah jurnal dan itu tidak bisa diekstraksi, tidak bisa dipindahkan bersamaan seperti Mendeley web, dalam Mendeley web, maka Anda bisa mengetikkannya secara manual. Contoh, yang pertama di sini no title, di sini adalah kotak untuk menuliskan judulnya, ya. Jadi misalnya saya punya tulisannya. Jadi misalnya ini. Misalnya seperti ini. Lagi berproses. Nah, misalnya judulnya seperti ini, ya. Kita blok di situ, Ctrl C, ya, salin. Di situ kita pindahkan ke sini, roti. Nah, dia sudah pindah. Nah,
bisa cara seperti itu, bisa juga dengan cara di ketik. Oke, kemudian masuk di authors, pengarangnya. Nah, di authors ini yang duluan diketik itu adalah nama belakang, habis itu nama depannya. Nah, di artikel ini penulis pertamanya adalah Muji Lestari. Berarti nama belakangnya Lestari, koma Muji. Habis itu penulis keduanya adalah Fahri Amal, maka Amal Fahri. Sudah. Nah, kalau sudah tidak ada tambahan penulis, maka kita masuk di kolom ketiga, jurnal. Jurnal ini maksudnya nama jurnalnya. Nama jurnalnya adalah Jurnal Sehat Mandiri. Bisa, kalau bisa di copy langsung, oke, bisa. Di situ. Oke. Year-nya, tahunnya, lihat lagi. Ini tahun 2019. Kemudian volumenya. Nah, volumenya itu yang ini. Volume 14. Ya, yang ini. Volume 14. Saya copy saja. Isu itu artinya nomornya. Nomor 2. Kemudian page-nya dia mulai dari halaman berapa sampai halaman berapa. Kita lihat mulai dari halaman 57 sampai dengan halaman 63. 57 sampai dengan 63. Kemudian abstrak. Abstrak bisa diketikkan, bisa dimasukkan, bisa juga tidak. Oke. Nah, kemudian ini bisa diabaikan saja. Ya. Kemudian URL-nya, alamat URL-nya kalau ada. Ini dia punya alamat URL. Kita langsung salin. Oke. Alamat URL sudah. Oke. Yang lain bisa diabaikan. Kita cek lagi, siapa tahu masih ada yang terlewatkan. Oke, jadi tipenya adalah artikel jurnal, ini judulnya, ini penulisnya, ini nama jurnalnya menerbitkan, ini tahunnya, ini volumenya, ini isu atau nomornya, ini halamannya. Oke, abstrak diabaikan, teks diabaikan, atau keywords diabaikan, ini alamat URL-nya. Oke, nah kalau sudah kita save. Dia nanti akan tersimpan di My Document, All Documents ya, My Library di All Documents. Ini yang kemarin saya sempat singgung. Untuk jurnal, untuk tulisan yang kita masukkan di sini, kita bisa mengecek kembali metadatanya. Metadata itu artinya data-data kelengkapannya. Kita klik 2 kali. Semua. Kalau semuanya sudah lengkap, maka dia akan tersimpan seperti ini. Nah, kemudian misalnya kita cek. Nanti ceknya itu di sini. Di situ site. Oke, sudah ada di situ, munculkan di pustaka. Nah, ini nanti dia. Oke. Dia nanti tampilannya kan seperti ini. Nah, kemudian ini sempat tadi saya buka. Bagi Anda yang sedang menulis karya ilmiah, entah itu KTI ataupun skripsi ataupun jenis lainnya, sebaiknya Anda membuatkan folder untuk setiap bab yang nanti menjadi sumber referensi Anda. Misalnya, ya, jadi caranya itu di My Library ini di bawahnya itu
ada create folder, Anda klik ini, Anda klik, kemudian Anda ubah namanya, misalnya bab 1, enter, bab 1, sorry. Misalnya rename folder, bab 1 misalnya skripsi. Maka semua nanti referensi Anda gunakan di bab 1 ini, itu akan tersimpan di sini. Begitupun nanti untuk bab 2, bab 3, dan bab selanjutnya. Oke. Seperti tadi itu. Misalnya. Jadi semua yang berkaitan tadi dengan bab 1 itu nanti tersimpannya di sini. Itu tadi entry manually kalau dia jurnal. Bagaimana kalau buku? Nah, kalau buku ya, prosesnya sama, add entry manually lagi. Habis itu di sini di type ini Anda pilih yang buku. Misalnya judul bukunya itu promosi, misalnya promosi kesehatan dan perilaku. Nah, autorsnya misalnya Sukijo Noto Atmojo, berarti kita dari nama belakangnya atau Atmojo, Soikijo. Oke. Udah, kalau hanya satu penulis, udah. Kemudian year-nya misalnya 2016. Nah, misalnya kalau Anda kutip dari halaman 38, page-nya 38. Oke, abstrak diabaikan saja. Nah, city artinya tempat di mana buku itu diterbitkan. Lokasinya ya, kotanya. Misalnya dia Jakarta. Di situ edisi. Kalau dia edisi pertama misalnya, boleh. Editorsnya misalnya, kalau Anda masih ingat, silahkan dimasukkan ya. Kalau tidak, atau misalnya buku itu tidak punya editor, ya silahkan diabaikan. Publisher penerbitnya, misalnya PT Bhinneka Cipta. Kemudian alamat URL-nya, misalnya kalau buku itu dia juga dalam bentuk e-book, ya. Tapi kalau tidak, diabaikan saja, dikosongkan saja. Doi-nya kalau ada, ISBN-nya ya, misalnya 6067 misalnya ya. Oke, sudah. Oke, kita lihat lagi dari atas. Kita lihat lagi ke atas. Oke, Sukijo, tahun sudah Jakarta, edisi pertama, editors tidak ada, publishernya PT Bhinneka Cipta, ISBN 6067. Oke, sudah save. Ya, maka ini akan tersimpan. Oke. Itu kalau dia dalam bentuk buku. Nah, bagaimana kalau tulisan itu ada dalam web tertentu atau link tertentu, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Ada artikel di Kompas. Ya. Ada artikel di Kompas, judulnya itu HIV/AIDS dalam angka 36,9 juta penderita, 25% tak menyadari. Misalnya judulnya seperti ini. Nah, kesalahan kita selama ini seringkali karena ada referensi yang kita kutip tapi tidak muncul di daftar pustaka, atau dia muncul di daftar pustaka tapi tidak muncul di kutipannya itu sendiri, tidak muncul di citasinya itu sendiri. Jadi misalnya ini muncul, jadi misalnya tulisan ini muncul di daftar pustaka. Tapi ketika kita menulis misalnya bab 1 berdasarkan informasi dari Kompas bahwa angka gini-gini, angka penderita HIV di Indonesia pada tahun ini sejumlah sekian misalnya. Nah, di ujungnya itu seringkali kita tidak mencantumkan itu sumbernya dari mana gitu. Dari sisi penulisan ilmiah itu jadi keliru. Karena kita kemudian tidak bisa menelusuri
siapa yang mempunyai tulisan seperti itu. Nah, maka Mendeley ini memudahkan kita untuk menuliskan referensi atau pustaka, dan itu bisa ditelusuri. Nah, kalau dia seperti ini, maka di Mendeley itu kita cari ya, di add entry manually, type-nya itu dia dalam bentuk web page. Jadi title-nya itu bisa langsung di copy seperti ini. Habis itu di title ini kita harus melihat lagi, karena seringkali tulisan lain selain judulnya itu jadi ikut. Kan judulnya itu ini sebenarnya HIPS dalam angka 25 jadinya. Ini. Tapi yang lainnya itu muncul juga. Ya. Yang lainnya itu muncul juga. Oke, maka kita hapus yang lainnya itu. Nah, jadi dia judulnya seperti ini. Kemudian autorsnya, penulisnya. Nama penulisnya ini adalah Lutfia Ayu Azanella. Jadi Azanella itu adalah nama belakangnya, Ayu itu adalah nama tengah. Oke. Kalau seperti ini berarti tetap nanti nama tengah first last name Azanella, first name-nya tadi Lutfia. Oke. Dan nanti dia menjadi L Azanella. Publication. Nah, yang menerbitkan ini jadi publish di kompas.com. Copy. Ini juga, ini harus dilihat kembali, karena sebenarnya publication itu hanya kompas.com, tapi kemudian muncul tulisan lain di bawahnya ya. Jadi delete saja. Oke. Year-nya ini 2018 ya. Oke. Page-nya ini kalau page-nya tidak ada, kita abaikan saja. Nah, kemudian ini bisa diabaikan, ini juga data akses. Jadi data ini diakses kapan? Jadi misalnya kalau kita akses hari ini tanggal 3 Januari misalnya 2021. Nah, kemudian jangan lupa alamat URL-nya. Yang ini dia. Alamat URL-nya ini kita blok, kita copy. Oke, sudah. Yang lain bisa diabaikan ya. Kita lihat kembali. Ini tipenya web page. Kemudian ini judulnya. Ini nama penulisnya, ini publication-nya, ini tahunnya, ini data aksesnya, ini URL-nya. Save. Nah, itu sudah tersimpan. Oke. Sudah. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana memasukkan buku secara manual di Mendeley, kemudian web page, nah, kemudian tadi yang artikel ada di dokumen ya, tadi yang tulisan dari saya bersama dengan Ibu Muji ya. Kemudian yang paling sering juga dipakai kalau menyusun itu laporan ya.
Misalnya gini, add entry manually. Laporan itu kita pilih jenisnya yang report. Laporan. Nah, misalnya profil dinas kesehatan. Profil dinas Kabupaten J misalnya. Tulisnya adalah karena dia institusi, kita tulis saja Dinas Kesehatan Kabupaten J, ya, misalnya. Year-nya misalnya 2019. Page-nya misalnya halaman 45. Oke. Ini city misalnya di mana itu diterbitkan. Misalnya diterbitkan di kota J misalnya. Institution, siapa yang menerbitkannya, lembaga yang menerbitkan, Dinas Kesehatan Kabupaten J. URL-nya itu kalau misalnya dia ada alamat URL misalnya misalnya saya pilih saja satu-satu. Ini contoh saya ya. Misalnya. Ya, dua proses. Ya, kita tunggu. Kita ganti ya. Artinya ada kendala jaringan ya. Oke, sepertinya ada kendala jaringan ya, tapi prinsipnya seperti itu tadi. Kalau misalnya nanti alamat URL-nya ada, sisa di copy ya, sama seperti contoh sebelumnya yang tipenya adalah web page. Habis itu di copy, di paste di sini, oke, di copy, habis itu di paste di sini. Setelah itu, kalau semuanya sudah lengkap, tidak ada lagi yang perlu dilengkapi, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, maksud saya, kita save. Nah, jadi kita sudah punya 3 referensi, 3 rujukan di bab 1, ditambah yang tadi artikel yang ada di all dokumen ya, yang tadi itu coba saya yang jurnal artikel itu di sini tadi. Yes. Artikel jurnal seperti ini, autorsnya. Jurnal
tanggalnya, kemudian ini tahunnya 2019, kemudian ini volumenya 14, kemudian isunya tadi nomor 2, page-nya tadi 57 sampai 63. Oke. Nah, kemudian alamat URL-nya itu ada di bawah sini juga tadi. Oke. Di situ paste di sini. Nah, oke. Kalau sudah tidak ada, di situ di save. Nah, oke. Jadi di bab 1 ini Anda sudah punya 4 sumber referensi buku, webpage, profil, laporan, ya, laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten tertentu atau dari lembaga tertentu, habis itu artikel. Oke. Demikian tadi tutorial atau sharing informasi tentang memasukkan referensi secara manual di program Mendeley. Mudah-mudahan tutorial hari ini memberikan manfaat yang berbeda untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.